Halo teman-teman, jadi kita sudah sampai di halaman Museum Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu museum peninggalan Belanda yang sangat terkenal. Museum ini terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta, tepatnya di Jalan Margomulyo nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondoman, Kota Yogyakarta. Di dalamnya terdapat 4 diorama yang masing-masing dioramanya terdapat beberapa minimara yang menceritakan tentang sejarah Indonesia. Benteng ini dibangun pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda pada tahun 1760 yang memiliki maksud untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Nama Vredenburg artinya benteng perdamaian. Dahulu sebelum nama Vredenburg, benteng ini bernama Rustenburg yang artinya benteng peristirahatan. Dapur selatan ini merupakan bangunan yang relatif baru. Dalam peta tahun 1937, bangunan ini belum muncul sehingga diperkirakan bangunan ini dibangun setelah tahun tersebut. Pada saat benteng dikuasai oleh TNI, bangunan ini dimanfaatkan sebagai rumah tinggal prajurit. Saat ini, bangunan difungsikan sebagai dapur untuk mendukung keberadaan kafe museum. Kita sekarang menuju ke museum. Bangunan bekas benteng Vredenburg dibukar dan dilestarikan. Dalam pemugaran pada bentuk luar masih tetap dipertahankan, sedangkan pada bentuk bagian dalamnya dibukar dan disesuaikan dengan fungsinya yang baru sebagai ruang museum. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki diorama 1 yang memiliki 11 minimara yang berkisah tentang berbagai sejarah. Terdapat minimara perjuangan Pangeran Diponegoro saat melawan para penjajah, kisah lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kongres Jongjava di Yogyakarta, dan Kongres Perempuan Indonesia I. Selain itu, terdapat juga minimara yang menceritakan kisah berdirinya Taman Siswa, penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan masuknya penjajah Jepang ke Yogyakarta. Di sini, Anda bisa mempelajari bagaimana kisah perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan memasuki diorama 2 yang memiliki 19 minimara yang menceritakan tentang gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga akhir agresi militer Belanda. Kisah yang terjadi di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan hingga terjadinya agresi militer Belanda II dipamerkan di dalam ruang pameran ini. Peristiwa yang disajikan di dalam diorama 2 ini terjadi saat masa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Salah satu minimara yang terdapat di sini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memimpin rapat untuk mendukung proklamasi kemerdekaan. Kemudian, pelantikan Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar TNI. Ada juga penurunan bendera Hinomaru yang terjadi di Gedung Agung Jalan Ahmad Yani, Yogyakarta pada tanggal 21 September 1945.
Setelah itu, pelusutan senjata Jepang yang dilakukan oleh rakyat di bawah pimpinan Oni Sastroatmojo dan polisi istimewa. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 September 1945 di daerah Gayam. Terdapat juga dirinya Universitas Gadjah Mada yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 1949 di Sitinggil Keraton Yogyakarta. Di dalam minimara tersebut tergambar Dr. Sarjito tengah menyampaikan pidatonya. Selain itu, ada pula Kongres Pemuda di Yogyakarta pada tanggal 10 sampai 11 November 1945 di Alun-Alun Utara dan Balai Mataram, Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan memasuki diorama 3 yang menggambarkan peristiwa Perjanjian Renville 1948 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Beberapa minimara yang berada di diorama 3 yaitu bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di Yogyakarta, pembukaan Pekan Olahraga Nasional 1, agresi militer Belanda 2, stasiun pemancar pada masa Perang Gerilya, penggeledahan dan intimidasi terhadap rakyat oleh Belanda, perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan, sabotase jembatan untuk menghambat agresi militer 2, dapur umum di daerah gerilya, serangan umum 1 Maret 1949, dan perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Dan yang terakhir, kita akan memasuki diorama 4. Saat memasuki diorama 4, Anda akan disuguhkan 7 buah minirama yang berisi peristiwa pada periode Negara Kesatuan Indonesia hingga masa Orde Baru. Beberapa minirama yang berada di diorama 4 yaitu pemilihan umum 1 di Yogyakarta, Seminar Nasional Pancasila 1, TRI Komando Rakyat atau Trikora, peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta, rapat kebulatan tekad penumpasan G30 SPKI di Yogyakarta, amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Dan yang terakhir, menceritakan peristiwa pembukaan konferensi tingkat menteri yang dilakukan oleh IR Soekarno pada tanggal 11 November 1959 di dalam rangkaian konferensi Rencana Kolombo 11. Yogyakarta dipilih sebagai tempat diselenggarakannya konferensi tersebut karena telah berhasil melaksanakan 2 konferensi internasional, yaitu International Rubber Study Group Conference pada bulan Juli tahun 1957 dan ECIVE Conference pada bulan Oktober di tahun yang sama. Dari sini terlihat bagaimana kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang cukup besar pada masa itu. Oke guys, jadi itu dia beberapa penjelasan mengenai Museum Benteng Fredericburg. Terima kasih.